Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya Alvina Damayanti dengan NIM 42133210007 dari kelas PSPF 21A dengan mata kuliah Media Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas media visual dan media audio dari materi termodinamika. Langsung saja kita lihat media visual dan media audio dari materi termodinamika yang akan saya bacakan selanjutnya. Hukum kenal termodinamika. Jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B, jika benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Nah, di situ tertera gambar dari benda A ke benda B, dari benda B ke benda C, dari benda A ke benda C. Terlihat pada gambar. Kemudian kita masuk ke hukum 1 termodinamika, yaitu rumusnya delta U sama dengan W ditambah Q. Di mana delta U pertambahan energi dalam atau joule, W adalah usaha yang diterima oleh sistem atau joule, dan Q adalah kalor atau panas yang diterima oleh sistem atau joule. Terlihat pada gambar di samping, terdapat gambar hukum 1 termodinamika. Nah, pada gambar itu, jika W-nya negatif, maka volume sistem bertambah. Jika W-nya positif, maka volume sistem berkurang. Jika Q-nya negatif, maka kalor dilepaskan. Jika Q-nya positif, maka kalor diterima. Jika delta U-nya negatif, maka suhunya meningkat. Jika delta U positif, maka suhunya menurun. Kemudian kita masuk kepada hukum 2 termodinamika, yaitu pada gambar bisa kita lihat temperatur tinggi yaitu Q1 dan temperatur rendah yaitu Q2. Hukum ini berbicara tentang kondisi alami dari alur kalor pada suatu objek dengan sistem. Kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukannya usaha. Nah, pada gambar itu terlihat ya bahwa Q1 yaitu temperatur tinggi dan Q2 yaitu temperatur rendah. Kemudian kita masuk pada hukum 3 termodinamika. Hukum ketiga termodinamika yaitu berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, pada gambar tersebut, entropi dari zat kristal sempurna adalah nol pada suhu nol mutlak. Bisa kita lihat ya dari grafik tersebut bahwasannya entropi dari zat kristal sempurna adalah nol pada suhu naik. Kemudian kita masuk ke sistem termodinamika. Di situ sistem termodinamika terdapat 3 jenis, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka itu bisa kita lihat ya dari M ke Q, dari Q maka menuju M. Kemudian dari sistem tertutupnya yaitu dari Q ke M. Kemudian bisa kita lihat pada sistem terisolasi pada gambar tersebut. Jadi disitulah perbedaan dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kemudian kita masuk pada proses isobarik. Proses isobarik adalah proses yang terjadi pada kondisi tekanan atau P tekanan tetap atau konstan. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri, yaitu dari yang sebelum ke sesudah, yaitu rumusnya V per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Bisa kita lihat pada gambarnya. Kemudian itu juga ada grafik dari proses isobarik yaitu tekanan dan volume, ya titiknya itu P dan V, di mana V1 dan V2 itu adalah proses dari isobarik. Ya, yaitu rumus pada proses isobarik adalah W sama dengan P dikali delta V atau W sama dengan P dikali V2 dikurang P V1. Kemudian kita masuki proses isotermal. Rumus besar usaha yaitu W pada proses isotermal yaitu W sama dengan integral batas bawah P1 batas atas V2 PdV sama dengan integral V1 V2 N RT per V dikali dV. Maka kita substitusikan jadi NRT integral V1 V2 1 per V dikali dV, maka rumus besar usahanya yaitu W sama dengan N RT ln V2 per V1. Bisa kita lihat pada gambar yaitu
V1 dan V2. Di situ ada usahanya yaitu W. Terlihat gambarnya itu melengkung ke kanan. Itulah yang disebut pada proses isotermal dari titik P1 ke P2. Kemudian kita masuk pada proses adiabatik. Pada grafik tersebut, persamaan pada proses adiabatik adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Ya, di mana keterangannya yaitu P tekanan gas, V adalah volume gas, dan Y ada tetapan Lagrange. Cp adalah kalor jenis gas pada tekanan tetap, dan Cv adalah kalor jenis gas pada volume tetap. Nah, bisa kita lihat ya dari grafik tersebut, di situ terdapat juga terlihat dari proses isotermal dan proses adiabatik hampir mirip ya, tapi tidak sama, yaitu pada titik, yaitu grafik P tekanan dan volume, yaitu P1 dan P2 ada garis melengkung dari titik V1 ke V2. Itulah yang disebut proses dari adiabatik. Kemudian yang terakhir kita masuk ke proses isokorik. Proses isokorik adalah proses yang terjadi pada sistem dengan volume tetap atau delta V adalah 0. Proses isokorik sering juga disebut dengan proses isometrik atau proses volume konstan. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa tekanan atau P pada V yaitu volume, di mana titik P2, P1, kemudian V1 dan V2. Di situ terlihat ya dari titik V2 ke V1 itu pada menuju ke titik V1 ke V2, maka nilainya adalah konstan. Itulah yang disebut proses isokorik, yaitu sistem dengan volume yaitu tetap. Bisa kita lihat pada gambar ya. Sekian materi termodinamika dari media visual dan media audio yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.